Nih gue curiga dia setiap pelajaran PPKN tidur apa kagak masuk gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini akan ada beberapa pembahasan tentang beberapa hal yang sempat terjadi di negara kita yang baru berulang tahun yang ke-75. Di video ini belum ada pembahasan tentang artis atau pemain film yang blunder baru-baru ini. Itu mungkin akan nanti, nggak tahu juga. Tapi pertama, ada sekelompok ABG, dimana sebenarnya gue nggak tahu mereka hitungannya masih ABG atau bukan, yang ngebikin sebuah video TikTok, dimana videonya sendiri sempet rame banget diomongin gara-gara video itu ngasih lihat kelakuan mereka yang diduga ngejadiin bendera merah putih sebagai alas dari apa-apa yang mereka lakuin. Diinjek, dipakai lesehan, tiduran, segala macem lah. Setelah video itu keluar, orang-orang pun langsung rame ngomongin kelakuan cewek-cewek ini. Videonya pokoknya itu sampai masuk beberapa portal berita bahkan, karena kelakuannya ya wadaw banget gitu. Gua setelah ngelihat videonya, waktu pertama kali gua ngeliat videonya, gue tuh langsung seketika bingung gitu loh. Apa yang ada di kepala elu sampai elu bisa-bisanya ngejadiin sebuah bendera dari negara elu sendiri sebagai alas buat ngebikin video TikTok. Pejuang kemerdekaan kita dulu bahkan gak ngebiarin sangka merah putih jatuh ke tanah, diperjuangin mati-matian. Tiba-tiba ada manusia yang kagak tahu datang dari mana, suruhan Dajjal apa siapa kita kagak tahu, yang merah putih dijadiin alas sama dia buat lesehan. Nih gue curiga dia setiap pelajaran PPKN tidur apa kagak masuk gitu. Dan abis ngelihat itu, gue langsung googling kan, langsung nyari tahu tentang aturan perihal bendera merah putih sendiri. Jadi ada beberapa larangan terhadap bendera. Salah satunya, barang siapa yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan mengacu pada video TikToknya sendiri, kalau emang kain merah putih yang mereka jadiin alas memenuhi kriteria sebagai bendera negara, berarti ada kemungkinan video TikTok 15 detik itu bisa ngebikin mereka dipenjara 5 tahun gara-gara kelakuan mereka tentu saja. Kemudian ketika orang-orang mulai nyari tahu tentang siapa yang ngebikin video TikTok itu sambil ngasih tahu semua ancaman pidana yang bisa ngarah ke siapapun yang ada di video itu, yang ngebikin videonya pun langsung ngeluarin video klarifikasi. Dan di klarifikasinya itu mereka bilang kalau itu tuh bukan bendera merah putih. Di situ mereka kayak nunjukin kain yang mereka jadiin alas. Jadi warna kainnya sendiri itu merah marun sama krim, yang mana menurut mereka gara-gara alas itu kena cahaya matahari, warnanya jadi berubah, jadi kelihatan kayak bendera merah putih waktu lagi direkam. Yang padahal ya, kalau penjelasan mereka kayak gitu, justru kelihatan aneh loh gitu. Gue sih mikirnya, buat apa lu dari awal ngebikin alas buat lu injek-injek, buat lu tiduran segala macem, pakai kain yang nantinya di video itu bakal kelihatan jadi kayak merah sama putih. Kenapa lu dari awal membuat set lokasi lu seolah-olah kelihatan kayak merah putih? Emang yang lain kagak ada tiker kagak ada? Masa lu nggak punya tiker sih rumah kayak gitu? Buset dah. Pertanyaan gua ya, kenapa lu pada milih warna itu dari awal? Yang gue curiga sih ada salah satu di antara mereka atau banyak gitu di antara mereka yang emang dasarnya tuh pengen pakai alas yang warnanya merah putih biar kayak bendera, tapi nggak ada warna itu, jadilah kain itu dipakai. Yang penting sama-sama merah putih gitu. Mungkin menurut mereka kayak gitu, cuma ya nggak tahu juga gitu. Dan sekarang ya, karena mereka udah ngejelasin kalau itu bukan bendera dan nggak masuk kriteria sebagai bendera,
Nggak ada landasan hukum yang bilang kalau itu salah. Salahnya mereka adalah ya kenapa dari awal mereka ngebikin video TikTok itu gitu. Apalagi pakai alas yang kelihatan kayak merah putih ditambah pakai background lagu kemerdekaan yang ngebikin orang-orang jadi mikir kalau itu bendera gitu. Kenapa semuanya tuh diset seolah-olah pengen ngebikin orang-orang mikir yang enggak gitu aja. Jadi ya ini tolong jadiin pelajaran aja nih, tolong dijadiin pelajaran. Seenggaknya sekarang lu jadi tahu gitu kalau bendera kita, bendera yang udah diperjuangin sama para pejuang kemerdekaan kita dulu, nggak boleh direndahin, dinodai dengan cara apapun. Jaga, God bless, thank you. Bahasan lainnya adalah tentang uang 75 ribuan baru yang yang rasanya tuh bagus gitu buat ngisi dompet lu yang kosong kagak ada isinya itu. Jadi tanggal 17 Agustus kemarin, Bank Indonesia udah nyetak 75 juta lembar uang pecahan 75 ribu sebagai commemorative currency atau sebuah mata uang yang dibikin buat memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Waktu pertama kali gue ngelihat pecahan baru ini, gue tuh sempet mikir kayaknya Bank Indonesia tuh pengen ngebikin jembatan deh antara duit 50 ribu sama 100 ribu gitu. Jadi antara kayak gini deh, kayak duit 20 ribu. Duit 20 ribu kan jembatan tuh antara 10 ribu ke 50 ribu. Awalnya gue pikir 75 ribu ini jembatan dari 50 ribu ke 100 ribu. Ternyata emang ya duitnya buat perayaan aja dan emang cuma bakal dicetak sekali aja sebanyak 75 juta lembar tadi. Yang mana ya kalau gue ngelihat pecahan baru ini, kayaknya dalam 5 tahun lagi uang ini bakal jadi langka deh, bakal susah buat ditemuin gitu. Soalnya di Indonesia sendiri udah sempat ada beberapa commemorative currency yang lain yang bahkan gue sama sekali nggak pernah lihat bentuknya tuh kayak apa. Dan ini bakal menarik banget sih karena desainnya tuh cakep gitu. Desainnya tuh kalau kita ngeliat tuh kayak keren sendiri daripada duit-duit yang lain. Enggak, duit yang lain juga bagus sih, tapi ini kayak kelihatan keren aja. Apalagi limited kan hitungannya. Orang saking banyaknya yang pengen punya websitenya sampai down. Jadi ada website Bank Indonesia tuh yang bisa dipakai buat buat dijadiin tempat pemesanan penukaran duitnya gitu. Itu tuh sampai sempet down gara-gara orang pada pengen banget punya ini duit. Sayangnya seperti hal baik lainnya di Indonesia, kalau ada sesuatu yang baru, pasti ada aja orang-orang yang pikirannya tuh kayak belok sendiri, muter balik, muter-muter nggak tahu kemana, dan seolah-olah mikir kalau apapun yang dilihatnya tuh salah gitu. Jadi ada orang nih yang komen gitu nanyain baju adat apa yang dipakai sama anak kecil di tengah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada satu orang yang komen itu mah jelas adat Cina. Selama aneh belajar di sekolah sampai sekarang baru tahu baju adat kayak bangsa Cina. Pantas ngotot bikin uang 75 ribuan. Maksud gue kayak bro, kalau nggak tahu tuh belajar biar pinter. Tanya yang tahu, jangan so tahu. Jangan ngasih argumen yang dimaksudin buat ngebikin keributan. Ya, pakai segala bawa-bawa kalimat selama aneh belajar di sekolah gitu. Selama aneh belajar di sekolah gitu. Itu patut dipertanyakan tuh sekolahnya bener apa kagak gitu. Aja gak paham lagi gue. Pihak BI ya, pihak Bank Indonesia aja tuh sampai ngasih penjelasan kalau anak kecilan di tengah itu lagi pakai baju adat dari Tidung, Kalimantan Utara. Dan ya udah gitu, itu bukan dari China. Dan kenapa sih ada orang-orang kayak gini? Buset, ada aja, gue mah heran. Kayak gak bisa ngeliat ada orang lain seneng gitu loh. Jadi ya udahlah. Buat lu yang pengen dapetin duit uang. Buat lu yang pengen dapat uang peringatan ini, lu bisa langsung aja ke website pintar.bi.go.id yang nantinya lu bisa tinggal pesan mau nuker duit di mana. Jadi nanti lu tentuin tempat, waktu, jam, lokasi. Tempat sama lokasi sama dong. Nanti lu tinggal ke sana terus lu tuker segala macam. Dan ingat ya, ini nuker loh, kagak dikasih gratisan, kagak. Jadi lu kesana bawa duit gocap 20-an sama goceng, tukar gitu. Pengen banget dapet duit gratis, lu berak. Dan saran gue juga sih buruan gitu, soalnya ini cuma sampai kayaknya akhir September deh. Dan kalau kita lihat di websitenya tuh penuh mulu gitu, udah di booking terus semuanya. Jadi daripada lu beli online ya kan,
Soalnya ada yang sampai ngejual harganya 50 juta, coba gila. Ini pengen naik haji bagaimana orang, buset dah. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan oh ya, BTW itu duit 50.000 beneran bisa dipakai loh ya. Maksudnya bisa dibelanjain gitu. Karena dari website Bank Indonesia juga ada penjelasan kalau itu adalah alat pembayaran yang sah gitu. Jadi bisa dipakai, bukan buat pajangan doang. Soalnya dari kemarin ada yang komen, "Oh, ini buat pajangan doang, nggak boleh dipakai." Berak lu.